Bab 986, Penerimaan Diin. Apakah kamu sudah menyerah? Untuk pertama kalinya dalam sebulan, Yan Beichen berbicara kepada Qin Pianran dengan cara yang tampaknya dingin dan tidak berperasaan. Namun, Su Zimo tahu bahwa Yan Beichen menyelamatkannya. Jika Yan Beichen benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan, dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Selama dia melemparkan Qin Pianran ke samping dan membiarkannya berjuang sendiri, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Tidak perlu baginya untuk menghabiskan begitu banyak upaya untuk menggali gua tempat tinggal di sini dan menunggu selama sebulan. Qin Pianran memiliki ekspresi kosong dan membuka mulutnya sedikit, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, tenggorokannya kering dan dia hanya bisa serak. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Bahkan gerakan kecil itu menyebabkan bibirnya terbelah dan meneteskan darah. Qin Pianran mengerutkan bibirnya dan meminum darahnya. Seolah tenggorokannya telah pulih sedikit, dia bergumam pelan, itu normal baginya untuk tidak kembali karena dia tidak tahu di mana aku berada. Su Zimo tidak percaya alasan itu. Bahkan Qin Pianran sendiri mungkin tidak percaya. Itu karena ketika dia mengatakan itu, tidak ada fluktuasi atau kilatan di matanya, hanya ada keheningan yang mati. Jika itu sebulan yang lalu, Yan Beichen akan mencibir dan ingin memanggilnya wanita bodoh. Namun, pada saat itu, Yan Beichen tidak tersenyum dan hanya menatap Qin Pianran dengan tenang. Saya keluar sekali 20 hari yang lalu dan merilis berita bahwa Anda ada di tangan saya. Hati Qin Pianran sakit. Harapan terakhirnya hancur tanpa ampun oleh kata-kata Yan Beichen. Sebulan berlalu dan tidak ada yang datang. Bahkan setelah Asura merilis berita tentangnya, tidak ada yang datang. Saat itu, suara pakaian berkibar bisa terdengar dari luar gua tempat tinggal lebih dari 10 pembudidaya melaju ke kejauhan dan melewati mereka. Di antara para pembudidaya, 2 di antaranya adalah Void Reversions, 1 gemuk dan yang lainnya kurus. Di antara pembudidaya yang tersisa, ada Naschen Souls dan Golden Cores. Formasi yang didirikan Su Zimo di pintu masuk agak misterius dan sulit bagi para pembudidaya di luar untuk menemukan tempat tinggal gua. Namun, orang-orang di dalam bisa melihat segala sesuatu di luar dengan jelas. Hal-hal telah benar-benar merepotkan baru-baru ini. Satu demi satu peristiwa besar. Si gemuk Dao yang memimpin meratap, di pesta tes 1000 bangau, penjelmaan monster itu, Su Zimo, kembali dan membantai semua orang. Setelah itu, berbagai Dao Lord bergegas ke 100 sekte penyempurnaan untuk menuntutnya. Memikirkan bahwa Dao Lord Extreme Fire akan muncul. Itu ahli dari 5000 tahun yang lalu. Apa yang terjadi setelah itu? Seorang kultivator bertanya dengan rasa ingin tahu. Dao Being yang kurus berkata, semua Dao Lord dilecehkan dan tidak punya pilihan selain mundur. Pada akhirnya, mereka bertemu dengan murid tituler Sekte Asura, Dao Lord Asura. Siapa dia? Dia adalah iblis berdarah dingin, tanpa ampun dan haus darah. Itu benar-benar pertempuran yang tragis. Mengapa Asura mencari pedang abadi Dewa Dao dan yang lainnya? Siapa tahu, Asura adalah orang gila dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia mungkin baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan ingin mencari seseorang untuk menguji pedangnya. Saya mendengar bahwa Asura memiliki beberapa hubungan dengan Su Zimo. Alasan mengapa dia memburu Dao Lord Immortal Sword dan yang lainnya adalah karena Su Zimo. Para pembudidaya berdiskusi dengan penuh semangat. Dao Being yang kurus mengerucutkan bibirnya dan tatapannya beralih. Dia berhenti dan menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. Dikatakan bahwa pertempuran pecah di sana. Betapa tragisnya. Saya mendengar bahwa di antara Dao Lord Immortal Sword dan 8 Dao Lord lainnya, hanya 2 yang selamat. Petik 2. Yang 2, Dao Lord Cloud Rain dan pedang abadi Dao Lord. Keduanya adalah murid tituler. Petik 2. Itu tidak benar. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa Dao Lord of Sword Sect karakteristik Dharma, seorang kultivator wanita bernama Qin Pianran jika saya tidak salah, selamat dan ditangkap oleh Asura. Seorang kultivator berkata dengan bingung. Dao Being yang kurus menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa bertahan jika dia ditangkap oleh Asura? Hehe, kenapa tidak? Dao Being yang gemuk tertawa aneh. Kultivator wanita itu pasti cantik. Kalau tidak, mengapa Asura menangkapnya alih-alih membunuhnya? Petik 2. Saya mendengar bahwa Asura ingin memaksa pedang abadi Dewa Dao untuk muncul dengan wanita itu tetapi pedang Dewa-Dewa abadi mengabaikannya sepenuhnya, kata makhluk Dao yang kurus. Tentu saja, jika itu aku juga tidak akan muncul. Dao Being yang gemuk berkata, siapa yang mau memprovokasi Asura gila itu karena seorang wanita? Selanjutnya, jika wanita itu jatuh ke tangan Asura, dia akan lama ditiduri dengan menyedihkan.
Bahkan ada lebih sedikit alasan bagi Dao Lord Immortal Sword untuk menunjukkan dirinya pada wanita seperti itu. Keheningan memenuhi tempat tinggal gua ketika mereka mendengar suara-suara di luar. Tubuh Qin Pianran sedikit gemetar dan matanya gelap. Kukunya yang tajam telah menembus telapak tangannya dan darah segar mengalir, tapi dia masih tidak menyadarinya. Puff! Dia meludahkan seteguk darah dan pingsan, tidak bisa menahan lebih lama lagi. Pertama-tama, dia sudah terluka parah dan belum beristirahat atau sembuh selama sebulan penuh, tubuh dan pikirannya sudah mencapai batasnya. Saat ini, dia hanya bergantung pada seutas benang, mengandalkan sepotong ilusi. Namun, ketika dia mendengar diskusi di luar gua, harapan Qin Pianran pupus dan dia pingsan di tempat karena pukulan yang menghancurkan. Meskipun Yan Beichen tanpa ekspresi, ada kilatan dingin di matanya. Tiba-tiba, suhu di gua tempat tinggal menjadi dingin dan menyeramkan. Su Zimo tahu bahwa kelompok pembudidaya di luar telah memicu niat membunuh Yan Beichen. Yan Beichen berdiri perlahan dan berjalan keluar dari gua tempat tinggal. Saat itu, beberapa pembudidaya di luar mengubah topik dan mendiskusikan sesuatu yang lain, menyebabkan Yan Beichen berhenti di jalurnya. Benar, apakah kalian sudah mendengar? Su Zimo menyatakan perang terhadap Di Yin di pesta tes 1000 bangau. Beberapa hari yang lalu, Di Yin menerima tantangannya. Saya mendengar bahwa waktunya sebulan kemudian dan tempat tantangan akan berada di Dao Inheritance Ground. Namun, saya belum mendengar jawaban Su Zimo selama beberapa hari terakhir. Pada saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang dan matanya berbinar. Di Yin menerima tantangannya. Awalnya, dia khawatir jika Di Yin takut dan mengabaikan pernyataan perangnya, dia harus melalui banyak kesulitan untuk membunuh yang terakhir. Sekarang Di Yin telah menerima tantangan, itu yang terbaik. Namun, apa tanah warisan Dao yang dibicarakan oleh para pembudidaya di luar? Sepertinya itu agak terkenal. Su Zimo baru saja tiba di benua tengah dan tidak tahu banyak tentang berbagai tempat di benua tengah, apalagi tanah warisan Dao ini. Di samping, Yan Beichen mengerutkan kening secara naluriah ketika dia mendengar kata-kata tanah warisan Dao. Di Yin bukan hanya penjelmaan monster, dia juga karakter yang tangguh. Betul sekali. Gerakannya benar-benar sempurna. Dengan menempatkan tempat tantangan di Dao Inheritance Ground, keuntungan Su Zimo hilang. Selanjutnya, kita harus melihat bagaimana reaksi Su Zimo. Apalagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengaku kalah. Betul sekali. Saya mendengar bahwa dia baru saja berkultivasi di ranah Naschen Soul dan perbedaan di antara mereka adalah ranah kultivasi utama. Jika dia memasuki tanah warisan Dao, tidak ada kemungkinan dia menang melawan Di Yin dan dia pasti akan mati. Fufu, dialah yang menyatakan perang. Jika dia akhirnya menghindari pertempuran karena takut, reputasinya pasti akan mendapat pukulan besar. Apalagi yang bisa dia lakukan? Itu jauh lebih baik daripada pergi ke Dao Inheritance Ground untuk mengirim dirinya sendiri ke kematian, kan? Semakin Su Zimo mendengarkan, semakin bingung dia. Di mulut para pembudidaya di luar, tanah warisan Dao tampak seperti sarang naga dan harimau, dipenuhi dengan bahaya. Namun, sepertinya Di Yin tidak akan banyak terpengaruh. Para pembudidaya berdiskusi dan secara bertahap pergi. Yan Beichen melirik ke samping dan sepertinya telah melihat kebingungan Su Zimo. Aku akan keluar sebentar. Ini akan cepat. Saya akan berbicara dengan Anda tentang ini ketika saya kembali. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Yan Beichen meninggalkan gua itu dalam sekejap. Bab 987, Tanah Warisan Dao. Tidak jauh, beberapa tangisan tragis terdengar sebentar dan semuanya kembali normal. Tak lama, Yan Beichen kembali dengan ki darah samar padanya. Dia langsung ke intinya dan bertanya, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Tanah Warisan Dao? Tidak ada, aku belum pernah mendengarnya. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Yan Beichen berkata, itu juga normal. Kekuatan puncak ethereal belum mencapai tingkat di mana mereka dapat bersentuhan dengan tanah warisan Dao. Adapun Anda, saya tidak berpikir ada yang menyebutkannya kepada Anda ketika Anda pertama kali tiba di benua tengah dan memasuki 100 sekte penyempurnaan. Tanah warisan Dao tidak berada di suatu tempat di benua tengah. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh banyak tokoh perkasa kuno. Su Zimo mengangguk. Di era kuno, umat manusia bangkit dan paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, tidak banyak sekte dan faksi. Untuk beberapa tokoh perkasa yang tidak dapat menerobos ke alam Mahayana atau menghadapi keadaan yang tidak terduga, mereka akan memilih untuk mewariskan warisan Dharma Dao mereka dan menunggu yang ditakdirkan. Berhenti sejenak, Yan Beichen bertanya,
Apakah Anda tahu mengapa judul pembalikan kekosongan dan karakteristik Dharma memiliki kata Dao? Di dunia kultivasi, pembudidaya dari setiap ranah kultivasi utama memiliki gelar. Misalnya, pembudidaya inti emas disebut makhluk sempurna. Pembudidaya jiwa yang baru lahir dikenal sebagai tuan yang disempurnakan. Ini juga merupakan simbol status. Sebagian besar waktu, seseorang mungkin tidak dapat memberitahu ranah kultivasi pihak lain karena kemampuan mereka. Atau mungkin, tidak sopan untuk memeriksa kultivasi pihak lain secara tiba-tiba. Namun, misalnya, jika seseorang mengetahui bahwa gelar seorang kultivator adalah dewa yang disempurnakan, mereka akan tahu bahwa kultivator itu berada di alam Naschen Soul. Void Reversions memiliki gelar Dao Beings. Karakteristik Dharma memiliki gelar Dewa Dao. Suzimo benar-benar tidak tahu mengapa ada kata Dao di kedua gelar itu. Ketika dia melihat Suzimo menggelengkan kepalanya, Yan Beichen melanjutkan, itu karena, secara umum, seseorang harus memiliki hati Dao yang jernih ketika mereka berkultivasi ke alam ini. Hati Dao. Suzimo sedikit tercengang saat dia merenung. Suara Yan Beichen terdengar sekali lagi, ada jutaan pembudidaya dan hati Dao mereka juga berbeda. Beberapa dari mereka ada di sini untuk menyelamatkan masa, beberapa dari mereka di sini untuk membunuh iblis, beberapa dari mereka di sini untuk menjalani kehidupan tanpa beban, beberapa dari mereka di sini untuk berumur panjang, beberapa dari mereka di sini untuk menjadi lebih kuat dan beberapa dari mereka ada di sini untuk membalas dendam. Seseorang harus menjaga hati Dao yang jernih agar tidak terombang-ambing oleh benda-benda luar, meleleh oleh api, tenggelam oleh air, dihancurkan oleh langit, terkubur oleh bumi dan tidak tergoyahkan seperti gunung. Itulah satu-satunya cara seseorang dapat mencapai Dao yang agung. Hati Dao adalah tujuan kultivasi. Apa tujuan kultivasi? Kultivasi adalah tindakan yang menantang surga dan akan ada banyak kesulitan dan rintangan di sepanjang jalan. Seseorang hanya bisa mencapai sisi lain dengan menjaga hati Dao mereka setiap saat. Yan Beichen memelototi Suzimo dengan dua kilatan tajam di matanya dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu berkultivasi? Ekspresi Suzimo bingung ketika dia mengingat adegan dia diganggu oleh Chang Lang yang sempurna di kota Pingyang. Dia mengingat adegan Zui Feng berubah menjadi abu untuk menyelamatkannya. Dia mengingat pemandangan bunga persik yang jatuh di bawah pohon bunga persik di mana seorang wanita dengan jubah berwarna darah memberikan teknik kultivasi kepadanya. Semuanya terasa seperti kemarin. Suzimo bergumam pelan, saya tidak memiliki akar roh. Ketika saya pertama kali berkultivasi, saya hanya ingin melawan takdir dan mengubah nasib saya sendiri. Adegan di depannya berubah. Suzimo melihat kakak laki-lakinya, Su Hong, yang secara bertahap menua. Dia melihat reruntuhan dan tulang belulang di tanah Yan. Di bawah api perang dan menginjak-injak pembudidaya dan binatang iblis, manusia tidak berdaya. Dia melihat wajah berlinang air mata dan mata tak berdaya dari semua orang di dunia. Perlahan-lahan, tatapan Suzimo berubah tegas saat dia berkata perlahan, saat ini, saya tidak berkultivasi untuk mengubah nasib saya. Saya ingin mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Saya ingin mendirikan Dao. Dao hebat yang berbeda dari makhluk abadi, Buddha, dan iblis. Dao hebat yang dapat dikultivasikan tanpa akar roh. Ini adalah hati Daoku. Yan Beichen menatap Suzimo dalam diam untuk waktu yang lama. Bahkan dengan temperamennya, dia tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut pada saat itu. Awalnya, dia hanya bertanya dengan santai. Namun, dia tidak menyangka bahwa jawaban Suzimo akan mengejutkannya. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang membangun hati Dao. Seseorang tidak dapat menilai hati Dao yang ingin memurnikan masa sebagai hati yang baik atau hati Dao yang mendambakan kebebasan menjadi hati yang buruk. Namun, masih ada perbedaan antara hati Dao di penghujung hari. Misalnya, beberapa pembudidaya akan kurang ambisius jika hati Dao mereka adalah untuk membalas dendam. Setelah seorang kultivator membalas dendam, dia pasti akan menemui hambatan dan merasa tersesat. Hati Dao dari sebagian besar pembudidaya adalah umur panjang. Jika mereka ingin hidup selamanya, mereka harus berkultivasi dan menerobos terus-menerus. Tidak ada akhir untuk jalan keabadian. Dibandingkan dengan balas dendam, hati Dao untuk umur panjang akan lebih ambisius. Namun, untuk Suzimo, baik itu tingkat atau ambisi hati Dao-nya, itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan umur panjang atau sesuatu seperti membunuh iblis dan kejahatan. Dia ingin mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Seberapa murah hati itu? Seberapa heroik itu? Seberapa berani itu? Yah, baiklah. Yan Beichen tersadar dari pingsannya dan mengangguk. Zimo, aku lebih rendah darimu dalam aspek ini.
Su Zimo mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa membuat Asura tunduk. Yan Beichen berkata, warisan yang diturunkan oleh tokoh perkasa hanya dapat diakses dengan memasuki tanah warisan. Seseorang hanya dapat memperoleh pengakuan jika mereka telah membentuk hati Dao. Itu akan tergantung pada peluang individu seseorang. Su Zimo mengangguk, dia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang tanah warisan Dao. Tanah warisan Dao bukan hanya tempat dengan warisan yang ditinggalkan oleh banyak tokoh perkasa, itu juga tempat di mana para pembudidaya membangun hati Dao mereka. Setelah membangun hati Dao, setiap pembudidaya akan dapat memiliki gelar Dao mereka sendiri. Tanah warisan Dao telah ada sejak zaman kuno dan masih ada warisan di dalamnya. Su Zimo terkejut. Tentu saja, Yan Beichen menjelaskan, berapa banyak sosok perkasa tubuh bersama yang telah muncul sejak zaman kuno. Di tanah warisan Dao, selain dari warisan yang ditinggalkan oleh tokoh perkasa kuno, akan ada tokoh perkasa yang akan masuk dan meninggalkan warisan mereka di setiap generasi. Selanjutnya, warisan Dharma tingkat atas yang sebenarnya sangat langka dan persyaratan untuk hati Dao seseorang sangat ketat. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mewarisinya. Warisan Dao tingkat atas, tanya Su Zimo. Yan Beichen berkata, di tanah warisan, ada segala macam warisan aneh dan aneh yang ditinggalkan oleh makhluk kuat. Itu bisa berupa senjata, batu raksasa, atau patung. Namun, dikatakan bahwa lusinan tokoh perkasa terkuat di zaman kuno meninggalkan warisan mereka di wilayah yang unik. Wilayah ini terletak di pusat tanah warisan Dao. Itu disebut domain 3 kesengsaraan. Seperti namanya, ada 3 kesengsaraan besar di domain 3 kesengsaraan. Yang pertama, kesengsaraan angin. Kedua, kesengsaraan api. Yang ketiga, kesusahan kilat. Petik 2. Satu-satunya cara untuk mencapai pusat domain 3 kesengsaraan adalah dengan menahan 3 kesengsaraan besar. Disitulah Anda akan dapat melihat warisan yang ditinggalkan oleh puluhan tokoh perkasa kuno. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia bertanya, Saudara Yan, Anda pasti telah memasuki tanah warisan Dao saat itu dan membersihkan domain 3 kesengsaraan. Apakah Anda berhasil mencapai area terdalam? Petik 2. Tidak, Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Aku hanya berhasil selamat dari kesengsaraan angin dan api dan hampir mati dalam kesusahan kilat. Bab 988, Pertempuran Tidak Adil. Su Zimo diam-diam terkejut. Bahkan dengan kekuatan dan temperamen Yan Beichen, dia hanya berhasil melewati 2 kesengsaraan, jelas betapa menakutkannya ketiga kesengsaraan itu. Su Zimo mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar akan mati jika kamu gagal melewati kesengsaraan? Iya, Yan Beichen memiliki ekspresi muram. Tidak apa-apa jika kamu bisa mundur tepat waktu. Namun, jika Anda mencoba untuk melampaui kesengsaraan dengan paksa, hati Dao Anda mungkin hancur dan Anda mungkin kehilangan akal. Paling buruk, tubuh dan roh esensi Anda mungkin dihancurkan dan Anda mungkin mati. Petik 2. Domain 3 kesengsaraan ini dapat dianggap sebagai satu-satunya tempat berbahaya di tanah warisan Dao. Pada saat itu, Su Zimo bingung dan mau tidak mau bertanya, kalau begitu, tempat ini bukan sarang singa atau sejenisnya. Mengapa orang-orang itu berbicara seolah-olah saya akan berada dalam bahaya begitu saya masuk? Petik 2. Bukankah berbahaya bagimu untuk bertarung melawan monster tak tertandingi yang menjelma seperti Di Yin yang merupakan ranah kultivasi utama di atasmu? Yan Beichen bertanya sebagai gantinya. Di Yin bukan ancaman bagiku jika itu pertarungan yang adil. Tatapan Su Zimo dingin dan membunuh. Dia memiliki banyak kartu truf. Terlepas dari teknik kultivasi tingkat atas dari Sekte Abadi dan Buddha, ia juga memiliki manual rahasia tertinggi dari Dao Api seperti Sutra Hati Api Merah. Tentu saja, kartu truf terbesar Su Zimo adalah naganya setelah menggabungkan 2 roh esensinya. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan melambung dan dia bahkan memiliki peluang 80% untuk membunuh Void Reversion Di Yin. Itulah masalahnya. Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Pertempuran ini benar-benar tidak adil. Tanah warisan Dao adalah ruang yang diciptakan oleh banyak tokoh perkasa kuno dan dapat dianggap sebagai tanah suci bagi manusia. Jika iblis masuk, meskipun mereka tidak akan dibunuh, garis keturunan dan roh esensi mereka akan ditekan. Dengan kata lain, tidak ada metode ras iblis yang bisa digunakan. Pada saat itu, Su Zimo akhirnya mengerti. Alasan mengapa Di Yin mengatur tempat untuk tantangan di tanah warisan Dao adalah untuk membatasi metode iblisnya. Di Yin tidak akan terpengaruh sama sekali di tanah warisan Dao sementara kekuatan tempurnya akan berkurang setengahnya. Yan Beichen bertanya, seberapa yakin kamu dalam membunuh Di Yin tanpa metode iblismu? Su Zimo terdiam. Agar adil,
dia tidak percaya diri dalam pertempuran ini tanpa metode iblisnya. Atau lebih tepatnya, kemungkinan dia kalah sangat tinggi. Bahkan tubuh fisik yang paling dia andalkan mungkin tidak bisa menekan Di Yin jika dia tidak bisa menggunakan garis keturunannya. Adapun kekuatan Dharma dan roh esensi, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, ada perbedaan dari ranah kultivasi utama di antara mereka berdua. Lebih jauh lagi, Di Yin adalah eksistensi yang ekstrim bahkan di antara para murid tituler. Meskipun Di Yin menerima tantangan tersebut, Suzimo benar-benar dirugikan karena pemilihan lokasi. Saya tidak menyarankan Anda menerima tantangan itu. Yan Beichen berkata, selama ada tubuh bersama untuk membukanya, tanah warisan Dao dapat dimasuki kapan saja. Warisan selalu ada dan Anda tidak perlu terburu-buru. Namun, kamu pasti akan melawan Di Yin jika kamu masuk kali ini. Peluangmu untuk memenangkan pertempuran ini tidak tinggi. Suzimo tahu bahwa Yan Beichen sudah bersikap sopan dengan mengatakan bahwa dia tidak memiliki peluang besar untuk menang. Bagi orang lain, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, jika aku bisa mencapai ranah Void Reversion, bahkan pada tahap awal dan tanpa cara iblis, aku masih bisa melawannya. Begitu dia memasuki ranah Void Reversion, kekuatan roh esensi berambut hitam akan meningkat secara eksponensial. Kekuatan dharmanya akan meningkat juga. Lebih jauh lagi, dia bisa menggunakan lebih banyak kartu truf dan pasti tidak akan dirugikan melawan Di Yin. Tapi kamu sama sekali tidak berada di ranah Void Reversion. Yan Beichen berkata, kamu baru saja menembus Naschen Soul yang disempurnakan selama lebih dari sebulan. Jika Anda ingin maju lebih jauh dan menerobos ke ranah Void Reversion, Anda akan membutuhkan setidaknya puluhan tahun. Dan itu hanya jika Anda berhasil. Jika Anda menemui hambatan, ada banyak teladan yang terjebak di Naschen Soul selama ratusan tahun. Petik 2. Suzimo tahu bahwa Yan Beichen tidak berbohong. Bagaimanapun, kemajuan ke ranah Void Reversion dari ranah Naschen Soul adalah terobosan ranah utama dan bahkan lebih sulit. Sebagian besar waktu, jika tidak ada peluang atau pertemuan dan seseorang hanya mengandalkan kerja keras melalui kultivasi pengasingan, mereka mungkin tidak maju sama sekali bahkan setelah ratusan tahun. Yan Beichen melanjutkan, Di Yin sangat cerdas dan tidak memberimu terlalu banyak waktu dengan mengatur pertempuran hidup dan mati di tanah warisan Dao sebulan kemudian. Tidak mungkin kamu bisa menerobos ke ranah Void Reversion dalam sebulan. Petik 2. Sebulan adalah durasi yang singkat dan sama sekali tidak mungkin jika dia ingin menerobos ke ranah Void Reversion dalam periode waktu itu. Bagaimana jika jantung Suzimo berdetak kencang dan dia membuka mulutnya? Namun, Yan Beichen langsung membaca pikiran Suzimo dan menggelengkan kepalanya. Ini bahkan lebih tidak mungkin jika kamu ingin menerobos ke ranah Void Reversion di dalam Dao Inheritance Ground. Tanah warisan Dao adalah dimensi yang terpisah dan terisolasi dari dunia luar sehingga tidak mungkin kamu bisa memahami langit dan bumi. Ini adalah kehancuran di dalam dan kiroh tipis. Tidak ada cukup energi untuk Anda serap. Petik 2. Sejak zaman kuno hingga sekarang, belum ada satupun pembudidaya yang membuat terobosan di tanah warisan Dao. Setiap orang yang masuk akan segera pergi setelah menerima warisan dan tidak akan berlama-lama di dalam. Suzimo terdiam. Jika Anda tidak pergi untuk pertempuran ini, tidak ada yang akan menertawakan Anda. Yan Beichen berkata, semua pembudidaya tahu bahwa Di Yin waspada terhadap metode iblis Anda. Bahkan dengan perbedaan alam kultivasi yang besar, dia tidak berani melawanmu. Namun, jika kamu menerima tantangannya, kamu akan jatuh tepat ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba, Suzimo bertanya, Saudara Yan, jika itu kamu, apakah kamu akan menerima tantangannya? Setelah hening sejenak, Yan Beichen tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Iya. Suzimo juga tersenyum. Di satu sisi, mereka mirip. Yan Beichen datang untuk membantu Suzimo kali ini dan dihadapkan dengan para pembudidaya karakteristik Dharma teratas seperti pedang abadi Dao Lord dan hujan awan Dao Lord. Ini adalah perjalanan yang berbahaya juga. Namun, dia tetap datang. Suzimo tidak menyatakan perang terhadap Di Yin untuk dirinya sendiri. Keberadaan Di Yin tidak bisa mengancamnya. Yang diancam Di Yin adalah teman-temannya. Suzimo tidak bisa mentolerir fakta bahwa Di Yin hampir membunuh Little Fatty dan Ji Chengtian. Alasan mengapa dia menyatakan perang terhadap Di Yin adalah karena dia ingin menghilangkan bahaya ini sepenuhnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, Suzimo tidak tahu berapa lama dia harus menunggu yang berikutnya. Oleh karena itu, dia harus menerima tantangan dan melakukan segala yang dia bisa untuk membunuh Di Yin di tanah warisan Dao. Selanjutnya,
Pertempuran ini diprakarsai oleh Su Zimo. Jika dia memilih untuk menghindari pertempuran sekarang, itu akan berdampak besar pada hati Dao-nya dan itu pasti akan menjadi iblis mental terbesarnya di masa depan. Dao-nya tidak kenal takut. Yan Beichen menghela nafas dengan lembut. Sayang sekali. Jika saya telah memasuki alam karakteristik Dharma selangkah kemudian, saya mungkin dapat memasuki tanah warisan Dao kali ini dan mungkin dapat membantu Anda. Hanya Naschen Souls dan Void Reversions yang diizinkan masuk ke Dao Inheritance Ground. Karakteristik Dharma dan tubuh bersama tidak diperbolehkan masuk. Saudara Yan, Anda sudah cukup membantu saya. Su Zimo tersenyum. Ledakan. Saat itu, ledakan keras terdengar dari jauh dan tanah bergetar. Aura mengerikan meledak dan melonjak ke langit, membentuk pilar api raksasa yang membakar semua awan di langit merah. Api dan awan keberuntungan memenuhi langit. Tekanan yang luar biasa menyebar dan keheningan memerintah. Dao Lord Extreme Fire telah menerobos. Yan Beichen melihat ke kejauhan dan bergumam pelan. Ini adalah hal yang baik untukmu. Extreme Fire adalah tuanmu. Pergi dan kunjungi dia, tambah Yan Beichen. Baiklah, aku akan segera kembali. Su Zimo ingin melihat Dao Lord Extreme Fire dan memberi selamat kepada tuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yan Beichen, dia melesat pergi. Bab 989, tidak ada mundur. Su Zimo berlari dan tiba di 100 Refinement Sect tak lama. Paman Tuan, kamu akhirnya kembali. Tak lama, dia melihat Dao Lord Scarlet Star berlari. Yang terakhir tampak lega saat melihatnya. Grandmaster Extreme Fire baru saja menerobos ke alam tubuh Conjoin dan sedang mencarimu. Dao Lord Scarlet Star membawa Su Zimo ke aula utama 100 Refinement Sect. Aula itu terang dan luas dan beberapa ahli 100 sekte penyempurnaan yang menjaga terobosan Dao Lord Extreme Fire baru saja bubar. Saat ini, tidak banyak orang yang tersisa di aula. Selain dari Dao Lord Extreme Fire dan beberapa pembudidaya 100 sekte penyempurnaan lainnya, ada juga Sangguan Zi dari Tousan Kren Sect, Elder Gu dari Sekte Arai Kuno dan Elder Ge dari Sekte Elixir Yang. Su Zimo memasuki aula dan terkejut saat melihat Dao Lord Extreme Fire. Dao Lord Extreme Fire terlihat sama. Namun, dia berdiri di sana seperti tungku raksasa yang terbakar dengan ganas, menyatu dengan seluruh dunia dan mengeluarkan aura yang tak tergoyahkan. Bahkan karakteristik Dharma terkuat hanya bisa mengendalikan 90% dari kekuatan langit dan bumi. Adapun Dao Lord Extreme Fire yang telah menembus ke alam tubuh bersama, dia seperti langit dan bumi yang berdiri di sana. Zimo, ayo duduk di sini. Ketika Dao Lord Extreme Fire melihat Su Zimo, dia memberi isyarat dengan tatapan hangat. Su Zimo maju dan duduk di antara Dewa Dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama dengan ekspresi tenang. Dao Lord Extreme Fire bertanya, apakah Anda tahu tentang berita di Yin menerima tantangan Anda di tanah warisan Dao? Saya bersedia. Su Zimo mengangguk. Apa rencanamu? Dao Lord Extreme Fire bertanya. Terima tantangannya. Su Zimo tidak menyembunyikan pikirannya dan hanya mengucapkan 3 kata dengan tegas. Ekspresi Dao Lord Extreme Fire tidak berubah. Di seluruh dunia kultivasi, dia mungkin satu-satunya yang paling mengenal Su Zimo. Dia tidak terkejut dengan jawaban itu. Nak, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah warisan Dao? Sangguan Zi, yang berada di samping, juga menyukai Su Zimo karena dengan siapa dia berhubungan dan bertanya dengan suara lembut. Saya tahu sedikit. Su Zimo berkata, ini adalah tanah warisan umat manusia dan aku tidak bisa menggunakan metode iblis di dalamnya. Tanpa metode iblis Anda, seberapa yakin Anda akan menang melawan Di Yin yang merupakan ranah kultivasi utama yang terpisah? Penatua Gu bertanya. Su Zimo menjawab dengan jujur, saya tidak percaya diri sama sekali. Meski begitu, kamu masih ingin pergi. Penatua Ge mengerutkan kening. Saya harus pergi. Nada suara Su Zimo tegas. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Saya baru saja menerima beberapa berita, dengarkan itu. Petik 2. Dao Lord Extreme Fire berkata perlahan, selain Di Yin, Dao menjadi biduk surgawi, Dao menjadi Zephyr Thunder dan biksu tanpa bentuk semuanya akan memasuki tanah warisan Dao juga. Mata Su Zimo berkilat dingin. Dia bisa tahu dari nama 3 pembudidaya bahwa mereka adalah 3 murid tituler besar dari Sekte Biduk Surgawi, Istana Guntur Zephyr dan Biara tanpa bentuk. Tujuan dari 3 murid tituler yang bergegas ke tanah warisan Dao sudah terbukti dengan sendirinya. Tuan sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi meninggal di tangan Su Zimo di pesta tes 1000 bangau. Istana Guntur Zephyr selalu ingin merebut buku petunjuk Guntur Ungu dari Su Zimo. Adapun biara tanpa bentuk,
target mereka adalah warisan seperti penciptaan teratai hijau dan sutra sejati daming. Di Yin sudah tidak percaya diri untuk menang melawan Di Yin sendirian. Selain itu, sekarang ada 3 murid tituler lagi. Dao Lord Extreme Fire berkata, setiap sekte hanya memiliki 1 murid tituler dan tidak perlu menjelaskan kekuatan murid ini. Bahkan jika mereka bertiga lebih lemah dari Di Yin, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Penatua Gu mengangguk juga. Betul sekali. Murid tituler adalah wajah dari berbagai sekte besar. Hampir semua dari mereka harus menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun sumber daya untuk memeliharanya. Su Zimo melakukan pembunuhan besar-besaran di pesta teh 1000 bangau. Bahkan melawan pengepungan 8 Void Reversions, dia mampu menekan ke-8-nya. Apa yang dia andalkan adalah kekuatan ledakan naganya setelah menyatu dengan roh Yin berambut merahnya. Jika dia tidak bisa menggunakan roh Yin berambut merah, mengaktifkan garis keturunannya atau berubah menjadi naga, mengingat kekuatan tempurnya saat ini, akan sulit untuk memprediksi hasil melawan murid tituler manapun. Melihat keheningan Su Zimo, Penatua Ge berkata, kamu mungkin tidak mengenal ketiga murid tituler ini karena kamu baru saja tiba di benua tengah. Ketiganya pernah menjadi puncak peringkat fenomena dan tidak pernah merasakan kekalahan di antara alam kultivasi yang sama. Petik 2. Mereka bertiga telah terkenal sejak lama dan merupakan inkarnasi monster terkuat di era saat ini dengan rekam jejak yang luar biasa dalam pertempuran. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Dao menjadi biduk surgawi bertarung melawan Asura di era saat ini dan tidak ada pemenang yang jelas. Petik 2. Su Zimo terkejut. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur Yan Beichen secara pribadi. Fakta bahwa Dao menjadi biduk surgawi bisa melawan Yan Beichen tanpa pemenang yang jelas adalah bukti kekuatan tempurnya yang menakutkan. Keraguan muncul di hati Su Zimo. Dia tiba-tiba mengalami tekanan luar biasa yang bahkan mencekik. Musuh yang akan dia hadapi terlalu kuat. Jika dia memasuki tanah warisan Dao kali ini, dia harus menghadapi bahaya terbesar di jalur kultivasinya sejauh ini. Pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Kemunculan Su Zimo yang tiba-tiba akhirnya memicu reaksi terbesar dari Sekte Super, mereka rela mengirim murid tituler mereka hanya untuk membunuhnya. Dao Lord Extreme Fire berkata, selain dari mereka bertiga, kurasa SWAT Sect juga akan bergerak. Murid tituler Sekte Pedang adalah Dewa Dao karakteristik Dharma. Meskipun dia tidak bisa memasuki tanah warisan Dao, Sekte Pedang pasti tidak akan melepaskan Su Zimo karena dia memiliki seni pedang pembunuh surga. Sang Guanzi berkata, ini hanya berita yang dikonfirmasi. Masih ada beberapa yang tidak diketahui dan ketidakpastian. Situasi sebenarnya yang akan Anda hadapi akan lebih buruk daripada yang Anda ketahui sekarang. Tanah warisan Dao bukanlah ruang rahasia. Selama seseorang berada di alam tubuh bersama, mereka akan dapat mengaktifkannya. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya akan berkerumun. Namun, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang menargetkan Su Zimo. Su Zimo mengerutkan kening dalam-dalam dan tetap diam. Semua orang tahu bahwa dia sedang menghadapi keputusan yang sulit. Jika dia mundur, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Dengan Dao Lord Extreme Fire sebagai dukungannya, potensi masa depannya tidak akan terbatas. Jika dia masuk, kemungkinan besar dia akan mati. Sang Guanzi berkata dengan lembut, sebenarnya, kamu tidak perlu merasa terbebani. Tak satu pun dari kami setuju dengan Anda menerima tantangan di tanah warisan Dao. Petik 2. Dao Lord Extreme Fire mengangguk. Tanah warisan Dao adalah ruang yang diciptakan oleh banyak tokoh perkasa kuno. Ini memiliki penghalang unik yang hanya memungkinkan Naschen Souls dan Void Reversions untuk masuk. Petik 2. Saya baru saja maju ke Conjoined Body dan dapat membantu Anda membuka Dao Inheritance Ground. Namun, jika Anda menghadapi bahaya di dalam, kekuatan saya tidak akan mampu menembus penghalang itu dan saya tidak akan membantu apapun. Setelah jeda singkat, Dao Lord Extreme Fire melanjutkan, Void Reversion Dao Beings of 100 Refinement Sect dapat masuk, tetapi mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan pun terhadap murid tituler manapun. Mereka hanya akan mati sia-sia jika mereka masuk untuk membantumu. Meskipun kata-katanya terdengar tidak berperasaan, itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Tak satu pun dari Void Reversions berani memasuki tanah warisan Dao dan berdiri di sisi Su Zimo. Ini berarti Su Zimo harus menghadapi semuanya sendiri begitu dia memasuki tanah warisan Dao. Penatua Ge membujuk, kamu tidak perlu membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Anda masih punya waktu 1 bulan untuk dipertimbangkan. Masih ada waktu. Dao Lord Extreme Fire dan yang lainnya bertukar pandang dan bersiap untuk mundur dengan tenang, meninggalkan Su Zimo sendirian.
Aku sudah memutuskan. Saat Extreme Fire dan yang lainnya tiba di pintu masuk aula, suara Su Zimo terdengar. Sebulan kemudian, saya akan memasuki tanah warisan Dao dan menerima semua tantangan. Setelah mengatakan itu, Su Zimo merasa seolah-olah semua tekanan di tubuhnya menghilang seketika dan dia rileks. Dao-nya tidak mengizinkan mundur.